apa kabar kalian? Apa temanya? Wow, seseorang di sini ada yang masih belum bisa move on dari kamu. Sebelum kita masuk ke pembacaan, kita akan lihat dulu energi seseorang yang belum bisa move on dari kamu. Oh, energinya sempat membuat kacau ya, energinya bolak-balik. Ada kartu King of Heart, artinya adalah seseorang ini mengamati kamu dari jauh ya, tapi belum bisa move on dari kamu dan masih suka mengamati kamu dari jauh. Kita akan lihat sama-sama kenapa dia mengamatimu. Four of Pentacles, ada energi yang tidak mau kehilangan, energi nyaman, energi stagnansi ya. Lalu ada kartu Knight of Wands, artinya adalah aku bisa bilang di sini energinya adalah energi gairah, energi nakal gitu ya. Mungkin dia bisa kirimin sinyal kamu dari energi spiritual ya. Sudah pasti ada perasaan cinta dan gak bisa lepas dari kamu. Dia nih kayak orang yang gak bisa lepas dari kamu. Dan di sini kartu realization ya, artinya apa? Realization itu seperti orang yang selalu pengen kembali ke kamu. Kita akan lihat sama-sama di sini. Wow, saya ngelihatnya ya, orang yang tidak bisa lepas dari bayanganmu adalah orang yang pertama kali, ini dia pernah move on ya, pernah ketemuan sama kamu, bisa jadi love at first sight gitu, cinta pada pandangan pertama. Nah, entah ada alasan apa ya, waktu itu kamu nggak jadi ke dia, dan di sini mikirin kamu. Sejarahnya adalah orang yang pernah kamu jumpai, pernah kamu temui, tapi mungkin nggak bisa bertahan ya, dalam arti nggak bisa jadi sama kamu. Kalian belum pernah jadian, atau kalau misalnya pernah jadian, waktunya nggak lama. Dalam bayangnya aku melihat seseorang ini pernah coba berlari dari kamu, tetapi yang aku lihat adalah ketika dia coba berlari, maka energi kamu tuh semakin dekat. Temperance, energinya tuh nggak bisa keluar ya, jadi selalu kayak energinya tuh balik ke kamu dan balik ke kamu lagi. Nah, kartu Seven of Wands dan ada kartu Chariot ini tuh lebih kayak menunjukkan bahwa seseorang ini ya, yang aku lihat ya, seseorang ini itu sepertinya benar-benar ketika dia mencintai atau menyukai kamu, ada sesuatu dalam dirinya itu yang menurut aku dia punya chemistry atau kesan ke kamu.
punya chemistry atau kesan ke kamu. Ini loh yang dia rasakan. Wow, ada effort. Nih, kartu di Chariot ya. Itu menunjukkan adanya energi gairah yang besar terhadap kamu, walaupun mungkin ya ada kondisi tidak bisa memiliki kamu. Karena kenapa? Di sini ada effort. Ibaratnya ada sebuah pengorbanan yang dia rasakan ke kamu tuh, ada sebuah pengorbanan, atau dia pernah berkorban sesuatu. At least dia pernah baik sama kamu, atau dia merasakan kebaikan kamu. Dia tuh kesannya gini loh, even kalau kamu nggak suka sama dia, aku akan membuat kamu jadi suka. Orang ini kenapa ya punya rasa bersalah ke kamu? Jadi kayak dia mungkin mau minta maaf. Kenapa energi aku tuh datang ke kamu terus? Lalu di sini ada kartu security. Teman-teman, orang ini kayaknya nggak bisa kemana-mana deh. Hatinya terkunci sama kamu. Kita lihat ya alasannya kenapa terkunci sama kamu. Karena orangnya punya gairah yang besar. Dia tidak bisa mengandalkan siapapun. Gairah, chemistry, ini chemistry teman-teman. Kalau orang udah pernah kena chemistry, sama aja kalau jatuh cinta udah kena mental. Ya ibaratnya apa? Ibaratnya ketika kamu di sini jatuh cinta dengan seseorang, maka yang dirasakan adalah ketika ada chemistry atau tarikan, itu akan terasa 10 kali lipat dahsyatnya. Jadi kita tuh kayak ada rasa obsesi, kita ada rasa sayang, kita ada rasa bergairah gitu. Itu yang kulihat ya. Apa ada yang ada dalam perasaannya? Cinta yang tulus. Orang ini punya perasaan dan cinta yang tulus kepada kamu. Ada energi menunggu loh. Ada energi menunggu. Walaupun dia jauh, aku kayak ngerasain ada energi yang suka memperhatikan kamu, melihat perkembangan kamu, dan artinya ada kartu Ten of Cups ya, maksudnya dia akan merasakan happy kalau kamu happy, dia akan merasakan sedih kalau kamu sedih. Jadi sensibility-nya ke kamu tuh besar banget. Apa yang terjadi sama kamu mau apa. Wah, ini karena kamu tuh adalah penyeimbang ya teman-teman. Karena nggak ada yang membuat dia merasakan cinta selain kamu. Ibaratnya orang udah kepatil atau udah bisa dibilang apa ya, udah sangat jatuh cinta, terus dia tuh masih belum bisa melihat orang lain itu bisa kasih apa selain kamu gitu loh. Dia nggak percaya dengan orang lain. Ya, jadi orang ini sebetulnya apakah dia ada niat serius sama kamu? Yes, dia punya niat serius sama kamu. Ini yang ingin dia dengungkan dari dalam hati. Kamu adalah cahaya dikala aku merasa redup. Aku berniat ingin bekerja keras. Aku bekerja keras untuk kita berdua, untuk masa depan kita berdua. Aku ingin merasakan ada apa ya, ada bersama kamu tuh semakin tua, growing old sama kamu, menua bersamamu. Kamu itu selalu membuat jantungku tuh berdegup kencang, deg-degan tidak menentu. Aku sangat mengintrospeksi diri. Aku sangat
menyadari situasi kita seperti apa. Dan di sini kamu tuh menyenangkan, amazing katanya ya. Aku pengen banyak belajar, aku ingin banyak mengetahui tentang kamu, aku ingin tahu banyak tentang kamu. Kita akan lihat ya. Kita lihat ciri-cirinya. Untuk orang yang memang serius dan tidak bisa move on, kemungkinan ini bisa jadi jodoh kamu. Knight of Pentacles, Three of Cups. Seseorang ini adalah pekerja ya. Dia suka bekerja. Dia suka kalau aku bilang dia nih orangnya suka bekerja dalam satu sistem gitu. Kantoran, dalam perusahaan. Orangnya suka cari duit ya, pandai lihat peluang, kerja kecil apapun bisa di take gitu. Kemudian ada kartu Three of Pentacles ya. Dia punya banyak relasi, punya banyak teman. Dia tuh penyendiri teman-teman, penyendiri. Dia tuh suka segala sesuatunya tuh di build up dari nol. Orangnya secara spiritual bagus, tidak banyak bicara. Mungkin pernah berurusan dengan hukum, aku nggak tahu, perceraian atau apapun ya. Sekarang ini kayak hidup baru. Jadi dia pernah ada urusan hukum dalam arti mungkin hutang kayak apa, tapi udah selesai. Sekarang ini lagi hidup baru. Lalu ciri-cirinya, umurnya. Three of Swords. Kayaknya kalaupun beda nggak jauh ya, dan dia sangat pengalaman, umurnya bisa sepantaran atau lebih tua, atau kalau muda nggak beda jauh banget dari kamu. Orangnya suka kestabilan. Nah, kartu Five of Swords itu, dia tuh benci banget sama namanya kegagalan loh teman-teman. Tuh, dia tuh benci banget. Dia tipe-tipe orang yang gampang kecewa dengan keadaan. Nah, di sini kalau aku lihat ya, kestabilan dia itu sempat hancur. Hidup dia sempat hancur, tetapi sekarang di sini dia mulai menapak lagi, mulai berusaha lagi. Itu yang aku lihat, ya. Bagaimana energinya ke kamu? Kenapa sih Tuhan itu memberikan dia sebagai partner atau jodoh kamu? Wah, karena ini memang udah mentok ya teman-teman. Kalau aku lihat, kalau dilihat ya, dia adalah orang yang bisa sesuai dengan keinginan atau mau kamu. Dia adalah orang yang ada dalam pikiran kamu. Misal kamu suka orang yang lembut, suka orang yang berani. Nah, dia nih orangnya. Dan Tuhan itu memberikan ya, kenapa dia selalu kembali sama kamu, karena memang ada cinta yang tulus di situ. Ada kartu Mice dan Ring ya. Energi kalian ya, walaupun jauh, walaupun kemana, energinya itu akan muter-muter aja, akan ketemu lagi, dan ketemu lagi. Kamu tahu gak sih, jodoh itu selalu ketemu di saat yang kita tidak duga-duga. Tapi kalau ini, sepertinya kamu tuh udah pernah ketemu duluan gitu loh. Dimana kamu bertemu dengan dia. Kantor, proyek, pekerjaan. Kita akan lihat zodiaknya sama-sama ya, karena ini adalah tema lebaran, maka videonya juga nggak panjang. Kayaknya sama aja deh, videoku belakangan juga nggak panjang, yang penting aku ada di YouTube ya kan. Ya ada kesibukan lain lah teman-teman. Scorpio, Virgo, Pisces, Leo, lalu Libra, Aquarius, dan Capricorn. Seperti itu ya. Kemudian di sini aku lihat ada nama-namanya Y, U, O, C,
M, K, VLV, W, B, F, S, D, dan R. Oke, sekian pembacaan dari aku. Semoga kalian suka. Amin. See you. Sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Bye-bye.